Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes. Saudara-saudara terkasih, inilah berita yang telah kami dengar dari Yesus Kristus dan yang kami sampaikan kepada kamu. Allah adalah terang, dan di dalam Dia sama sekali tidak ada kegelapan. Jika kita katakan bahwa kita beroleh persekutuan dengan Dia, namun kita hidup di dalam kegelapan, kita berdusta dan kita tidak melakukan kebenaran. Tetapi jika kita hidup di dalam terang, sama seperti Dia ada di dalam terang, maka kita beroleh persekutuan seorang dengan yang lain, dan darah Yesus anaknya itu menyucikan kita dari segala dosa. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri, dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Allah adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berbuat dosa, maka kita membuat Allah menjadi pendusta, dan firman-Nya tidak ada di dalam kita. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepadamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus, yang adil. Dialah pendamaian untuk segala dosa kita, malahan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Jiwa kita terluput seperti burung terlepas dari jerat penangkap. Jiwa kita terluput seperti burung terlepas dari jerat perangkap. Jika bukan Tuhan yang memihak kepada kita ketika manusia bangkit melawan kita, maka mereka telah menelan kita hidup-hidup ketika amarah mereka menyala-nyala terhadap kita. Jiwa kita terluput seperti burung terlepas dari jerat perangkap. Maka air telah menghanyutkan kita dan sungai telah mengalir menimbus kita, telah mengalir melanda kita air yang meluap-luap itu. Jiwa kita terluput seperti burung terlepas dari jerat perangkap. Jerat itu telah putus dan kita pun terluput. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jiwa kita terluput seperti burung terlepas dari jerat perangkap. Haleluya, 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 haleluya. Puji dan kami muliakan. Kepadamu barisan para martir berkorban dengan mempertaruhkan nyawa. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah orang-orang Majus yang mengunjungi bayi Yesus di Betlehem itu pulang, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi. Malaikat itu berkata,
Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Raja Herodes akan mencari anak itu untuk dibunuh. Maka Yusuf pun bangunlah. Malam itu juga diambilnya anak itu serta ibunya, lalu menyingkir ke Mesir, dan tinggal di sana sampai Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan lewat nabinya, dari Mesir kupanggil anakku. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, sangat marahlah ia. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Betlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat memilukan. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur, sebab mereka tidak ada lagi. Demikianlah sabda Tuhan. Suster, Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, dalam bacaan yang kita dengar pada hari ini, pengarang Matius berfokus kepada diri Santo Yosef, Yusuf atau Santo Yosef. Ya. Kita dapat melihat bagaimana Yosef atau Yusuf ini mendapatkan kembali mimpi dari Allah sendiri melalui malaikatnya. Setidaknya ini sudah 2 kali ya Yusuf mendapatkan mimpi. Yang pertama ketika ia akan menceraikan Maria, ya, tunangannya. Waktu ia tahu bahwa Maria telah mengandung sebelum mereka menjadi suami istri. Waktu itu Yusuf juga mau menceraikan Maria. Tetapi ketika ia mendapatkan mimpi ya dari malaikat Gabriel, kemudian ia tidak jadi menceraikan Maria dan mengambil Maria sebagai istrinya. Lalu yang kedua adalah saat mereka sudah berada dalam perjalanan ke Betlehem. Di sana ia juga mendapatkan mimpi dari malaikat Allah, dari Tuhan sendiri melalui malaikatnya. Dalam mimpi itu dikatakan, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir, dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu. Karena Raja Herodes akan mencari anak itu untuk dibunuh. Artinya di situ ada suatu ancaman bahwa Herodes mencari-cari bayi Yesus untuk dibunuh. Karena Herodes merasa akan disaingi oleh bayi Yesus yang lebih berkuasa dibandingkan Herodes. Herodes ada rasa kecemburuan tersendiri. Dan sekali lagi Yusuf menaati apa yang dikatakan dan disabdakan oleh Tuhan melalui mimpinya itu. Yusuf mengikuti kehendak Allah dengan membawa Maria dan bayi Yesus untuk mengungsi ke Mesir. Saudara-saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, di sini kita dapat melihat bahwa Yusuf bukan pribadi yang egois. Yusuf lebih mengutamakan keselamatan Maria dan juga bayi Yesus saat itu. Ia mungkin pasti capek ya, dia lelah. Ya sendiri mungkin masih juga bingung apa yang harus kulakukan dan sebagainya dan sebagainya. Apalagi ini bukan anak yang benar-benar anak kandungnya begitu ya. Namun Yusuf sekali lagi dengan penuh keyakinan, dengan penuh ketulusan hati dan membuang segala egoismenya ia membawa Maria dan Yesus untuk pergi ke Mesir. Dan ia mengasuh Yesus sampai ia dewasa. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, Yusuf sungguh-sungguh menjadi gambaran orang yang tulus, setia, dan taat kepada kehendak Allah. Apa yang bisa kita refleksikan dari peristiwa ini? Saudaraku yang terkasih, kadang-kadang kita lebih pada ego kita sendiri. Bacaan pertama pada hari ini sebenarnya menggambarkan hal itu. Ketika Allah menciptakan terang dan Allah sungguh-sungguh memberkati terang itu, manusia lebih suka pada kegelapan. Kenapa manusia lebih suka pada kegelapan? Karena kadang-kadang manusia egois. Manusia merasa dirinya tidak berdosa. Manusia merasa dirinya baik-baik saja. Oleh karena itu diperlukan kerendahan hati
seperti Yusuf diperlukan kerendahan hati untuk membuang keegoisan, untuk membuang dosa-dosa, sehingga dengan itu sungguh-sungguh dapat melaksanakan kehendak Allah. Maka melalui sabda Tuhan pada hari ini, kita diajak, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita diajak untuk senantiasa mengandalkan Tuhan, untuk senantiasa selalu berdoa untuk mendengarkan sabda Tuhan dan kehendak Allah. Oleh karena itu kita juga diajak untuk selalu bertobat, ya. Di sini juga dalam bacaan pertama dikatakan supaya kita mengaku dosa-dosa kita, karena kita sadar kita perlu pertobatan. Oleh karena itu, mari saudaraku yang terkasih, melalui rahmat dan perayaan Ekaristi yang kita rayakan pada pagi hari ini, kita diajak dan dipanggil untuk senantiasa selalu bertobat, merendahkan diri di hadapan Allah, dan kemudian melaksanakan kehendak Allah. Dan mari kita mohon rahmat Tuhan ini agar supaya kita menjadi pribadi seperti Santo Yosef yang sungguh-sungguh mau taat, setia, dan tulus hati dalam melaksanakan kehendak Allah, agar supaya kehendaknya sungguh-sungguh dapat menjadi berkat bagi sesama kita. Berkat Tuhan menyertai kita sekalian.